Pemirsa NTV masih bersama saya dan juga Pak Arief dan Mas Rifki masih membahas masalah pembangunan desa di Dialog Nasional. Pak Arief, tadi saya mohon maaf ini tadi di-cut karena saya tadi bertanya masalah tentang program BUMDes itu sendiri, ya kan? Untuk di berbagai desa berbeda-beda begitu kan? Ada dari sektor petani juga, ada sektor dari nelayan, sektor wisata. Kalau misalkan setiap desa itu berbeda-beda, harapan dari Pak Arief sendiri selaku koordinator pendamping desa, karena sudah ada misalkan ada anggaran yang sudah turun kepada desa, harapannya seperti apa untuk desa sendiri? Ya. Harapan kami karena memang prioritas penggunaan dana desa tahun 2002 adalah pemulihan ekonomi, kami berharap semua desa berkenan untuk memberikan penyertaan modal kembali kepada desa. Tentunya dengan catatan harus ada program kerja terlebih dahulu, harus dimatangkan betul di situ. Harus ada evaluasi dari penyertaan tahun-tahun sebelumnya, agar penyertaan tahun 2022 betul-betul bisa memberikan feedback kepada PAD desa. Yang paling penting memang harus ada itu. Kalau bisa diuji publikan saja seperti itu, agar masyarakat juga tahu bahwa ini BUMDes ini karena tidak boleh menyamai dengan usaha masyarakat, jadi ditentukan betul. Oke. Nah, jadi apakah pasar desa, apakah menjadi distributor, yang terpenting tidak boleh menyamai dari usaha daripada masyarakat. Oke, begitu. Tapi dari sudut pandangnya Pak Arief sendiri, di tahun 2020-2021 atau beberapa tahun yang kebelakang, apakah BUMDes ini sudah dialokasikan dengan baik oleh pemerintah desa? Untuk 2 tahun terakhir memang belum. Karena memang kebijakan pandemi memforsir APBD. Jadi kami maklumi betul kondisi-kondisi desa memang seperti itu. Tapi sebelumnya memang desa sudah firm, fix untuk konkret peduli kepada BUMDesnya masing-masing. Baik, Pak Arief, ini saya nggak akan afdol kalau tidak bertanya langsung sama pelakunya sendiri. Ini kebetulan sudah hadir di studio bersama, nanti akan bergabung bersama kita semuanya yang ada di sini. Ada Bapak Anton Sujarwo, ini dari Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi. Selamat datang Pak Anton, silakan. Oke, selamat datang. Silakan Pak Anton. Nah, kalau begini kan jadinya saya ngobrolnya juga lengkap. Kalau dari sisinya Pak Arief sendiri, dari koordinator pendamping desa tadi sudah dijelaskan banyak gitu ya Pak Anton. Ini dari Pak Anton sendiri harus pelakunya, ini pelakunya harus ngomong dulu. Ya. Udah bahasanya kalau sudah dikasih uang kamu sudah ngapain aja kan gitu ya Pak ya. Ini dari Pak Anton dari sisi Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi terkait anggaran 2020-2021. Kalau Pak Arief tadi sudah menyampaikan anggaran tersebut sudah dilakukan apa belum Pak? Sudah 100% apa belum alokasinya? Sudah. Sudah ya Pak? Penyerapannya yang hanya tahap 3 yang belum. Penyerapan yang tahap 3 yang belum. Kalau menurut Pak Anton sendiri, anggaran 2020-2021 terkait sama yang namanya pandemi, yang ternyata kebijakannya harus dialokasikan kepada khusus ke pandemi. Sudah dilakukan dengan baik Pak di desa? Iya, memang di 2 tahun terakhir ini ya, kendala memang dari penyertaan modal mungkin berkurang, teman-teman kan gitu. 2 tahun yang kemarin ya? Iya, itu memang sudah berkurang ya Pak? Ya karena memang kebanyakan dialokasikan untuk pandemi ini. Tapi tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan teman-teman yang ada di desa untuk memajukan perekonomian desa melalui BUMDes. Segala upaya ya dilakukan. Meskipun juga masih perlu perbaikan-perbaikan, pengawasan-pengawasan agar lebih baik lagi. Agar lebih baik lagi. Itu kalau dari sisinya Pak Anton, ya. Berarti boleh dibilang sudah dilakukan sesuai dengan rules-nya gitu ya Pak ya. Kalau dari sisinya Mas Rifki, ini dari akar ini. Ya. Sudut pandangnya akar beda nih, sudut pandangnya Pak Arief beda, sudut pandangnya Mas Rifki beda, sudut pandangnya Pak Anton. Kalau Pak Anton sudah Mbak, sudah gitu aja. Kalau dari Mas Rifki, gimana Mas Rifki? Menurut Mas Rifki, yang pertama harus jujur loh ya ini. Ya harus jujur Pak. Yang pertama gini saya ucapkan salam hormat Pak Ketua. Yeah. Ini kita satu forum lagi, dulu pernah satu forum.
di Karang Taruna. Jadi begini Mbak Panca, bicara soal BUMDes, ini kembali lagi saya sampaikan bahwasanya ini bicara soal fundamental. Karena apa? Ini berhubungan dengan ekonomi masyarakat gitu. Nah, kalau perspektifnya Pak Arief, Pak Anton, mungkin kita tahu lah perspektifnya adalah perspektif pemerintah, karena bagian daripada pemerintah. Nah, kami di Akar Desa Indonesia ini melihat BUMDes ini adalah keniscayaan untuk mendorong perekonomian di masyarakat. Karena apa keniscayaan? Yang menjadi pengurus BUMDes itu yang namanya direktur, terus di bawahnya yang ke bawah itu dari masyarakat. Mulai dari proses mekanisme musdes yang disampaikan sama Pak Arief tadi itu benar. Jadi musdes, terus ada berita acara, ADRT sebagainya, hingga pada pengembangan sekarang yang BUMDes itu dulunya itu hanya sebatas SK dari kepala desa itu dianggap legal. Now sekarang itu harus dibadan hukumkan gitu melalui pengajuannya. Sekarang masih proses kan. Kemarin kita juga dialog dengan Dirjen Pembangunan Ekonomi juga sama, sekarang lagi proses untuk lebih meningkatkan dan lebih memberikan ruang BUMDes untuk akses ke berbagai sektor untuk kerjasama kolaborasi. Kalau sekarang ini Mbak Panca, kita melihat BUMDes ini harusnya itu banyak harapan yang bisa kita capai selama munculnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 hingga sekarang. Tapi yang sekarang mungkin ada berbagai faktor yang memang harus diperhatikan, mulai dari sumber daya manusia yang ada di BUMDes, terus mulai dari grand design seperti yang disampaikan program kerjanya, itu masih ada yang maybe confused lah, bingung lah, gimana sih BUMDes ini berjalan sebagainya. Betul. Terus yang ketiga, mungkin masih bingung pemetaan sumber daya alamnya ataupun kearifan lokal yang ada di desanya gitu. Sehingga BUMDes hingga saat ini tadi disebutkan datanya cuma 15% yang aktif ya, yang aktif dan berikan income pendapatan asli desa gitu. Ya kalau dari kami harapannya sih BUMDes ini harus menjadi sebuah motor penggerak ekonomi masyarakat, apalagi di masa pandemi ini masyarakat butuh untuk penggerak ekonomi dan berpartisipasi aktif. Dan juga sekarang ini BUMDes juga harus dituntut untuk mendigitalisasikan kegiatannya. Ya kan? Biar karena percaya juga kegiatannya gitu ya. Iya, jadi mulai pemasaran, mulai dari apapun deh itu harus didigitalisasi kalau menurut kami Mbak Panca. Menurut Mas Rifki seperti itu. Pak Anton ini menurut Mas Rifki lah ya, sudut pandangnya Mas Rifki seperti itu. Berarti memang di dalam BUMDes sendiri masih ada beberapa poin-poin yang harus diperbaiki, begitu kan? Kalau dari Pak Anton menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Rifki untuk menanggulangi faktor-faktor yang bisa tidak maksimal alokasian dari pendanaan BUMDes itu gimana Pak? Ya, makanya kan di sini sudah ada pendampingnya, pendamping yang selalu kita koordinasikan gitu, Mas. Jadi apa yang menjadi tujuan dari teman-teman BUMDes menggerakkan sesuatu yang potensi yang ada di desa, saya kira yang memang perlu adanya komunikasi semua pihak. Tidak bisa BUMDes sendiri untuk merencanakan apa yang menjadi tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, akhir-akhir ini juga banyak teman-teman desa ini yang bergerak di wisata juga, di bidang wisata, dan juga sebagian ada yang sudah mulai bisa kita lihat lah, hasilnya sudah bisa kita lihat, dan tentunya juga butuh penyempurnaan dan saran, masukan, ide, pendapat agar kedepannya desa-desa yang mempunyai potensi masing-masing ini bisa berkembang sehingga perputaran ekonomi masyarakat desa ini menjadi lebih baik. Oke, Pak Anton, langkah apa yang dilakukan oleh dari Asosiasi Desa Banyuwangi ini sendiri untuk memberikan sosialisasi kepada beberapa desa yang mungkin belum aktif? Kalau tadi saya sudah dapat informasi dari 189 desa sudah ada 184 BUMDes, tapi ternyata memang tidak semua aktif atau tidak semua bisa memberikan feedback yang bagus untuk daerah gitu. Yang dilakukan oleh asosiasi desa sendiri? Ya kita untuk biar si desa ini ayo jalan gitu loh. Nah itu kita sering Mbak, kita sering komunikasi, ngobrol santai ya teman-teman membicarakan terkait gimana ke depan ini desa-desa yang ada di Banyuwangi tentunya yang mempunyai potensi masing-masing bisa bergerak dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Tentunya kita juga komunikasi dengan teman-teman yang sekiranya bisa
memberikan ide gagasan agar nantinya apa yang sudah direncanakan teman-teman pemerintah desa beserta masyarakat ini tidak muspro. Jadi nanti merancang wis sudah baik kan Mas Rifki, sudah baik nantinya seperti ini tapi tengah jalan berhenti, itu kan muspro juga, buang-buang uang kan. Buang-buang Jadi uang, harapan kami tentunya masing-masing desa yang mempunyai potensi yang luar biasa ini perencanaan eksekusinya juga harus jelas. Jadi jangan sampai ide gagasan yang cemerlang tapi di tengah jalan tidak berjalan dengan baik. Ini terkait kebijakan ya Pak Arief ya, ada kebijakan baru di tahun 2020 ya. Pak Anton sudah tahu berarti kan ya ada arah kebijakan di tahun 2020 bahwa anggarannya itu nanti masih fokus kepada pandemi, begitu? Benar ya Pak Arief ya? Masih fokus kepada pandemi dan diharapkan karena sudah belajar dari tahun 2020, 2021 anggaran itu masih istilahnya semrawut lah ya, mau dialokasikan ke pembangunan ternyata pandeminya masih jalan ya kan, mau dialokasikan ke kemiskinan ternyata pandemi juga masih jalan dan sebagainya. Ke depan 2022 berarti harus ada program kerja dari setiap desa Pak Anton. Ya tentunya program kerja itu mesti dilaksanakan oleh teman-teman perencanaan itu. Tapi harapan kami insya Allah lah di 2022 ini semua pemerintah desa gimana caranya membangkitkan perekonomian masyarakat. Kayak di masing-masing desa sudah mulai merancang dan menyusun supaya 2022 ini juga anggaran dana desa dan alokasi dana desa ini nantinya juga untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Di situ juga banyak kegiatan-kegiatan kayak kegiatan PKT, Pak rekan-rekan, dan banyak-banyak lagi pemberdayaan. Dan juga masing-masing desa juga mempunyai tujuan wisata, mengembangkan wisata. Saya yakin kalau itu dikemas dan kerjasama dengan semua pihak, kayak teman-teman yang ada di sini, pegiat desa ini sangat luar biasa desa. Karena gimana pun kita dari desa dan akan kembali ke desa. Oke. Pak Anton, saya saya mau bertanya sama Pak Anton. Kalau misalkan wilayah desa ini ada misalkan ada pariwisata gitu ya Mas Rifki, ada pariwisata atau punya kearifan lokal, misal di satu desa ada pasar apa, ya itu kan bisa memberikan feedback yang bagus ya untuk daerah. Tapi yang namanya desa itu kan lingkupnya bukan hanya di situ aja, ya kan? Berarti kan masih ada beberapa daerah di wilayah desa itu yang mungkin itu tidak dekat dengan pasar yang ada. Kalau misalkan di dekat pasar yang ada kan mungkin orang-orang masyarakatnya masih bisa aktif atau masih bisa ikut lah, masih bisa merasakan BUMDesnya itu sendiri. Nah ini masih banyak masyarakat yang ternyata aduh ngapain sih ikut BUMDes, orang saya nggak dapat apa-apa gitu. Gimana Pak cara menanggapi masyarakat yang ternyata masih punya pemikiran nggak ada apa-apanya di BUMDes ini, nggak berpengaruh apa-apa gitu buat saya gitu Pak? Ya biasa di setiap desa itu biasa seperti itu. Tapi gimana caranya kembali lagi teman-teman BUMDes dan pemerintah desa untuk menjelaskan ke masyarakat. Nantinya sekiranya apa yang harus kami berikan kepada masyarakat, paling tidak kontribusi apa dari BUMDes ini, ataupun mencukupi kebutuhan apa dengan harga yang miring sekiranya bisa meringankan beban-beban masyarakat. Jadi pola pikirnya nanti bisa berubah dan berkembang. Dengan seperti itu mereka nantinya akan mengapresiasi lah teman-teman BUMDes dan pemerintah desa. Memang harus sabar, harus telaten. Di pemerintah desa itu tidak boleh, harus seperti ini, tidak bisa. Iya betul, harus karena kan masyarakatnya bukan hanya itu saja, di lingkup itu saja benar, ya kan. Benar. Yang lebih tahu sebenarnya Mas Rifki, karena kan Mas Rifki ini otomatis sudah pandangnya Mas Rifki sudah banyak ya kan Pak Anton. Kan dilihatnya bukan hanya di wilayah itu saja, di desa, di masyarakat yang lain kan juga ada. Kalau dari sisinya Mas Rifki, ngelihat masyarakat yang seperti itu jauh dari tempat, misal nih, Anda wisata A, oh ya orang-orang yang di situ bisa dapat untung karena UMKM-nya mungkin bisa berjalan ya kan Pak. Tapi di sisi lain, di desa yang lain di jauh, ada yang di atas bukit, seperti apa itu kalau dari sisi pandangnya Mas Rifki gimana tuh Mas? Jadi gini Mbak Panca, kita melihat desa itu kan sebenarnya juga miniatur negara ya kan. Kalau Pak Antoni sebenarnya presidennya masyarakat desa sebenarnya kan gitu. Dan Pak Arief sebagai pendamping aja ya. Iya, betul Mbak Panca. Kalau Mbak Panca tahu di desa, masyarakat desa itu kalau ada masalah, yang pertama kali didodok rumahnya itu Pak Kades. Ya betul kan? Benar. Jadi bapak daripada masyarakat desa itu kepala desa. Nah, bicara soal bagaimana pemerataan potensi di desa, karena mungkin di
desa itu cakupannya luas, terus mungkin di wilayah dusun ini itu ekonominya berkembang, di dusun ini tidak berkembang. Nah, ini yang penting Mbak Panca saya sampaikan tadi. Yang pertama itu pemetaan atau membuat grand design bagaimana pembangunan ekonomi di suatu desa itu disamaratakan dan merata. Nah, ini yang penting itu. Nah, kalau kita sandingkan juga dengan data BPS yang tadi saya sampaikan, sekarang itu anak muda menjadi populasi dominan. Ya kan? Pak Anton kan anak muda gitu. Anak muda. Harapannya apa? Anak muda ya. Iya. Harapannya apa? Kepala desa ke depan ini ya anak-anak muda gitu. Betul. Yang mereka paham melek teknologi. Walaupun kita tahu lah generasi baby boomer orang tua itu juga melek teknologi. Tapi anak muda lebih cekatan, anak muda lebih melek teknologi, lebih punya semangat juang dan sebagainya gitu. Artinya anak muda dan grand design daripada pemerataan ini juga harus setara, harus seimbang. Sehingga tidak ada di dusun A, dusun B ekonomi tidak rata itu. Baik, Mas Rifki, saya cut dulu. Nanti saya akan bertanya lagi sama Mas Rifki harapan untuk dari desa sendiri, dari Pak Anton dan juga Pak Arif. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini.